Dia kepala desa gitu. Status sosial sudah beda. Inilah yang merubah mindset saya pribadi untuk merubah yang awalnya kita mahasiswa hanya main-main dan mungkin masa depan apa kata belakangan. Dari sini semangat saya tumbuh dari rasa patah hati dan lahir untuk membahagiakan banyak kalangan seperti itu. Tepat tanggal 17 Agustus iTeam ini, kamera yang awalnya itu hanya dibuat main-main, kita rubah menjadi alat produktif yang bisa menghasilkan. Next. Nah, mengapa harus iTeam fotografi? Mengapa harus namanya harus iTeam? Kok gak pakai tim atau apa kita mungkin? Tim, tim itu adalah kelompok dalam sebuah manajemen. Jadi, saya berpikirnya waktu kuliah itu kita diajarkan untuk berpikir transformatif. Maksudnya transformatif itu adalah kita tidak bisa maju kalau kita melakukan sendirian, melakukannya sendirian. Maka kita harus punya yang namanya sebuah tim, sehingga nanti ketika ada sebuah permasalahan atau butuh inovasi, kita punya tempat untuk bertukar pikiran dan kita membagi tugas untuk memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama. Kenapa kok pakai I itu adalah saya, supaya kita semuanya kru ini merasa bangga bahwa ini meskipun saya yang punya bukan hanya punya saya, tapi semuanya itu merasakan bahwa ini kepemilikannya punya kita semuanya, iTeam gitu. Ini adalah tim saya gitu mengakuinya. Pembagian tugas di sini ada CEO ini saya sendiri, ada bagian fotografer, ada bagian lighting, dan yang jarang dimiliki ini adalah bagian pose. Fotografer itu jarang punya yang bagian pose itu, yang ada kan mungkin crew lighting. Nah, pemecahannya itu ketika yang foto itu alumni pondok biasanya kaku dan sulit untuk bergaya karena mereka gak biasa selfie. Kita hadir di sini nih lah, di sini kita inovasi untuk ngasih, oh bagian pose ini ternyata penting. Ada cewek tapi berhalangan karena ada jam kuliah sekarang belum bisa hadir. Selanjutnya ini pemecahan suatu masalah dan fresh innovations, inovasi yang segar itu harus selalu kita munculkan dengan bersama semuanya menjadi ringan dan menyenangkan, menyenangkan. Dan tujuan yang paling penting adalah bahagia bersama. Karena tujuannya dari jasa apalagi fotografi itu bukannya ketika kita mendapatkan uang dari fotografi kita, tapi nilai poin yang paling menyenangkan adalah ketika fotonya jadi, orang buka lihat foto kita sambil senyum-senyum. Sensasinya ada di sana. Mereka bahagia, kita lebih bahagia seperti itu dengan hasil kita. Selanjutnya. Nah, program pelatihan yang pernah diikuti selama ini nih, pelatihan yang diikuti foto produk. Nah, foto produk waktu itu di Surabaya dan ini hasil dari kami mengikuti foto produk. Jadi bisa dipertimbangkan lah, mungkin nanti ada yang butuh jasa untuk foto produk, bisa kami ya paham lah tentang seperti itunya. Selanjutnya yaitu wedding photography and technique lighting. Waktu itu ada pelatihan di Lumajang. Di sini memang apa ya, fotografi itu kebanyakan ilmunya kita dari autodidak. Soalnya kalau di kuliah kita hanya banyak teori, namanya akademisi harus banyak mengejar keluar kampus gitu, supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai dan bisa menjadi expert lagi. Oh ya, selanjutnya. Nah, ini kenapa ini kita menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Kenapa? Apa perbedaannya itu dan yang lain? Biasanya kurang baiknya pelayanan, kurang baiknya komunikasi fotografer yang lain mungkin, dan kurang baiknya komunikasi, kurang bersahabat ketika take foto misalnya. Biasanya fotografer itu cuek. Biasanya tiba-tiba, ayo foto gini. Kita yang lahir dari akademisi harus bisa menjawab tantangan itu dengan cara bagaimana kita perbaiki komunikasi kita, dan itu adalah inovasi kita. Selanjutnya dikejar waktu. Nah, ini testimoni dari klien kita. Selanjutnya progres iTeam selama 1 tahun ini. Pada awal 2018 awal terbentuknya iTeam. Selanjutnya dulu. Sudah ya? Oh ya.
Terima kasih. Bisa dilanjutkan Bapak Dewan Juri untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Silakan. Aitin. Ya. Oke. Oke, Pak. Alamat di mana? Alamat kami bertempat di Kecamatan Tekung, Desa Wonogrio. Oke. Mas, di Lumajang ini banyak sekali baik perorangan maupun lembaga yang menangani fotografi, baik itu wedding maupun untuk personal dan lainnya. Kalau tadi saya akan melihat ada something yang unik di sini adalah menambahkan satu orang yang koreografer atau yang menata pose dan segala macam. Di samping juga harga dan lain-lain tadi yang menjadi keunikan dari item itu sendiri. Nah, selama ini sudah berapa klien yang ditangani, terus otomatis di fotografi ini selalu ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh hampir semua dari tim foto perusahaan yang sama. Rencana inovasi dari iTeam sendiri seperti apa untuk memenangkan pasar? Ya, bisa dilihatkan lagi di strategi bisnis ini. Karena kita lahirnya baru 2018 kemarin, tragedi patah hati. Tahun 2018 kita awal membentuk iTeam pasti adanya kurang kepercayaan karena kita memang masih baru. Caranya bagaimana? Kita cari endorse gratisan lah gitu. Maksudnya kita cari mahasiswa atau pelajar yang followernya banyak, kita potret, kita suruh upload di medsosnya. Setelah itu dari sana kita otomatis, oh ternyata ini foto dari itu gitu. Selanjutnya pada 2019 kelemahannya kita itu ada di kurangnya peralatan. Mungkin selama ini nangani hunting biasa, kita belum punya lighting. Nah, kita mulai pembangunan di tahun 2019, yaitu peralatannya kita sudah mulai melengkapi ini dari tripod, lighting, flash, octagon, background wisuda dan lain-lain. Nah, ini sebuah cerita ya. Pada saya waktu tahun 2018 ada wisuda kampus, saya lihat waktu patah hati ya, itu kan Agustus, itu bulan Desember. Saya lihat banyak sekali stand foto di sana dari orang luar itu. Sampai satu fotografer itu masang 3 stand. Saya punya cita-cita, kalau saya lulus, saya harus punya stand foto sendiri. Alhamdulillah tahun 2019 saya bisa masang 2 stand, tentunya dengan bantuan kru kita. Selanjutnya, terakhir, dan 2020 permasalahannya itu apa? Seringkali kalau biasanya kita satu roll harganya foto itu mungkin 350, kalau kita ikut perias itu dipotong jadi 250. Kita munculkan inovasi di sini. Bagaimana caranya? Kita buat dekor. Kita buat dekor sendiri ya. Sebentar. Kita buat dekor sehingga apa? Bagaimana nanti solusinya? Bukan kita yang diajak perias tapi kita yang menarik perias. Terima kasih kesempatannya. Oke. Untuk karena dia jarang sekali selfie kan gitu ya. Bagaimana caranya ngomong sama orang atau objek itu tadi biar dia memang benar-benar bisa menikmati ketika dia difoto gitu. Oh iya. Jadi gini ya, sebenarnya biasanya yang kan bagian pose sekarang kurang Jadi saya juga sebelum itu harus ada latihan dulu sebelum kita terjun ke dulu waktu kita mengawali kita simulasi dulu lah. Jadi cara menanganinya itu, Mas tenang, kita anggap tenang aja. Jadi kita sambil bercanda. Lo kan kaku, mari lek kaku meneh aku mulai lo. Lah aku mulai temenan mari lek kaku. Nah, jadi gitu kan. Ojo Mas ojo. Nah, gitu kan mulai santai lagi gitu. Dan biasanya kan memang cewek ya yang jadi bisa lumayan lebih bersahabat dengan mereka gitu. Kalau laki-laki nyuruh aku tambah kaku lagi nanti fotonya. Dan biasanya yang paling biasa terjadi, yang kaku itu laki-laki. Di mana-mana yang kaku itu laki-laki, bukan yang lain ya. Maksudnya posenya. Soalnya yang laki-laki itu sering melihat referensi, mungkin lihat fotonya artis-artis, banyak maunya. Tapi ketika difoto dia seperti ini. Nah, seperti itu. Banyak kekakuannya. Jadi seperti itu. Yang paling parah biasanya ada orang tua atau kakek nenek yang nggak mau maju ke depan, yang nggak mau difoto. Kalau saya yang foto kobong mari nih fotonya gitu. Di sini kita oman-oman lah bahasa Jawanya. Kita bilang, Bu minta tolong, ini anaknya habis ini sudah dibawa orang. Kasihan loh Bu terakhir, biar ada momen lagi gitu. Kapan lagi? Terima kasih pertanyaannya. Siap.
Oke, Mas, namanya bisnis itu cari uang yang segede-gedenya ya, Nggih, siap. banyak-banyaknya. Apabila banyak pasar yang menanti ini mantenan di Jawa ini kan biasanya musiman ya. Nggih. Satu hari bisa 10 atau 20 atau 100 ya, 100 mantenan. Gimana caranya iTeam itu menangkap peluang seperti itu dan tetap menjaga kualitas yang jenengan kuatkan? Oke, satu hari sampai 5 klien misalnya 5 titik lokasi gitu, Pak. Ya, seperti itu. Nah, karena kami ini lahir dari kalangan akademisi, kita itu sering mengadakan training dan memperdayakan adik-adik kelas di sana. Sering mengadakan pelatihan foto di sana. Nah, nanti sewaktu-waktu dibutuhkan, misal pernah kejadian ya, satu hari itu 4 tempat. Bagaimana caranya? Kita yang di sini sudah profesional, maksudnya sudah sering ikut, jam terbangnya sudah banyak, bahasanya itu sudah banyak makan rawon. Nah, ini didampingi oleh paling enggak 1 anak atau 2 anak dari adik kelas itu. Jadi fotografernya ini yang lainnya itu tekniknya di sana. Nah, jadi kelebihannya kita ya alhamdulillah kita punya pemberdayaan skill di kampus. Jadi nanti tujuannya ke depannya kita ini bisa jadi sentral pelatihannya adik-adik kelas kita seperti itu. Bukan hanya bermanfaat di bidang masyarakat tapi bagi akademisi juga bisa. Oke. Bentar terakhir di oh ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Saya ingat waktu katanya Pak Maruf Nidomuddin kemarin, kalau kamu punya usaha, jadilah seperti Bruce Lee. Bruce Lee itu tidak takut dengan orang yang punya 1000 tendangan, tapi takutnya dengan orang yang punya 1 tendangan yang mematikan katanya. Saya juga punya ini. Jadilah seperti guru Wong Fei Hung yang punya tendangan bayangan. Jadi jangan pernah lepaskan antara usaha dan sodako. Karena orang yang kaya itu akan lebih senang memberi daripada diberi, seperti itu. Jadi Wong Fei Hung itu tendangan bayangannya gak kerasa itu. Terima kasih, cukup sekian dari kita iTeam Fotografi berserta kru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.